Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Resak dari Razaker. Dan di video kali ini lagi-lagi membawa kabar baik teman-teman. Sebuah perusahaan yang mungkin kalau teman-teman investasi di saham itu udah terkenal banget, sering jadi meme, yaitu Goto teman-teman, Gojek Tokopedia yang sempat menyentuh bottom di angka Rp50 per lembar sahamnya. Dan sekarang Goto bangkit kembali teman-teman. Nah, kok bisa? Kita mulai dulu ya. Jadi pada tanggal 16 September, Goto itu secara resmi melepas operasional Gojek di Vietnam. Nah, teman-teman mungkin nggak tahu ya, Gojek tuh punya di Vietnam ya teman-teman. Go Vietnam tuh ada ya. Nah, hal tersebut dilakukan karena pasar ride hailing serta food delivery ternyata membutuhkan biaya yang tinggi. Sebenarnya bisnis Gojek di Vietnam memang sudah menghasilkan operasional yang positif. Tapi jika mau meraup market share, hal tersebut membutuhkan ongkos lebih tinggi. Hal ini nggak sejalan dengan strategi Goto yang saat ini berfokus pada profitabilitas. Ditambah, ternyata selama ini operasional Gojek di Vietnam hanya menyumbang sedikit dari total GTV atau Gross Transaction Value, hanya sekitar 0,5% dan sekitar 2% dari GTV on demand services per 2024. Apakah ini hal yang wajar dilakukan? Berdasarkan paparan dari analis Celius, Nailulu Huda, ini merupakan hal yang wajar mengingat kontribusi Gojek di Vietnam terhadap Goto tidak signifikan. Sementara biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit untuk melakukan promosi sampai mengejar pangsa pasar di sana. Selain itu, strategi melepas operasi mereka di Vietnam juga akan memiliki impact positif untuk Goto agar bisa menekan operasional bisnis lain Goto menjadi lebih murah. Sejauh ini, dalam 3 kuartal terakhir, Goto berhasil catatkan EBITDA yang disesuaikan atau adjusted EBITDA positif dalam 3 kuartal berturut-turut sejak Q4 2023. Jadi EBITDA disesuaikan itu adalah pengukuran keuangan non-PSAK yang dimulai dengan rugi sebelum pajak penghasilan disesuaikan dengan biaya-biaya lainnya. Nah, setelah melakukan hal ini, Goto berhasil tekan kerugian 78% teman-teman. Jadi itu kalau diangkain sekitar 861,91 miliar rupiah pada Q1 2024. Angka ini menjadi yang terendah sejak melandai di BEI per April 2022 lalu. Bersama dengan hal itu, Goto juga berhasil menekan rugi bersih mereka sebanyak 62,3% menjadi 2,7 triliun rupiah yang tadinya sebesar 7,16 triliun rupiah. Jadi momentum ini lebih penting untuk dijaga ketimbang mempertahankan operasional di Vietnam yang tidak begitu besar. Dan sebagai informasi tambahan, saat ini Indonesia merupakan pasar terbesar Goto Asia Tenggara. Jadi wajar langkah melepas operasional mereka di Vietnam dilakukan, mengingat kontribusi profitabilitas Goto juga nggak terlalu besar. Goto bisa lebih fokus ke pasar utama mereka yaitu Indonesia. Kita bisa lihat dalam grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi digital Vietnam dan Indonesia di sektor GMV itu jauh lah gitu. Nah, buat teman yang nggak tahu, GMV itu adalah nilai total barang dagangan yang terjual melalui situs atau aplikasi dalam periode waktu tertentu. Biasanya diukur setiap triwulan atau tahunan. Jadi, gara-gara ini, tiba-tiba Goto naik lagi teman-teman, bahkan sampai 20%. Kok bisa? Emang gara-gara Vietnam doang? Bukan karena Vietnam doang teman-teman. Jadi ternyata Goto itu melakukan kerjasama jangka panjang dengan Alibaba. Jadi Goto, Gojek Tokopedia, Tbk mengumumkan kemitraan strategis dengan Alibaba melalui siaran pers pada Selasa 17 September. Kerjasama ini akan membuat Goto dapat memanfaatkan teknologi Alibaba Cloud di semua ekosistem perusahaan dalam 5 tahun ke depan. Layanan Goto akan mulai bermigrasi ke sistem Alibaba Cloud mulai bulan Oktober 2024 ini. Terus kenapa ini berdampak positif ke saham Goto? Alibaba itu adalah salah satu investor terbesar Goto. Alibaba melalui entitas usahanya Taobao China Holding Ltd merupakan salah satu investor terbesar saham Goto. Per 31 Agustus 2024, Taobao memiliki 88,5 miliar saham seri A Goto. Kerjasama ini juga membuat Alibaba mengukuhkan komitmen untuk mempertahankan kepemilikan sahamnya pada Goto. Setidaknya hingga 5 tahun ke depan,
selama kerjasama ini masih berjalan. Bisa dibilang, kemitraan dengan Alibaba ini bukan hanya kerjasama bisnis, tapi juga sinyal kepercayaan dari konglomerasi global yang didirikan Jack Ma itu terhadap Gotoh. Dan sekaligus meredakan kekhawatiran investor terhadap posisi Alibaba di Gotoh yang dikabarkan hengkang sebelumnya. Kerjasama ini juga merupakan kemitraan strategis Alibaba Cloud yang paling signifikan di Asia Tenggara. Hal ini menjadi sentimen positif di bursa saham dalam seminggu terakhir, tercermin dalam saham Gotoh yang naik 20% dalam waktu seminggu. Dan akhirnya kinerja perusahaan juga terus membaik. Dalam laporan keuangan semester pertama 2024 ini, Gotoh berhasil menekan kerugian hingga 62,3%. Dan menurut kamu gimana nih prospek saham Gotoh ke depannya setelah tadi menutup operasional Vietnam, bisa menekan rugi yang sangat besar, dan juga kerjasama sama Alibaba, perusahaan raksasa Cina buatan Jack Ma ini? Dan mudah-mudahan Gotoh semakin baik lagi ya. Sebagai pengguna Gojek dari tahun 2015, saya turut senang Gotoh kembali lagi hidup teman-teman, setelah sempat punya sahamnya, dan sedih ngelihat sahamnya sempat nyentuh angka Rp50 per lembar sahamnya. Dan silakan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, dan share ke sebanyak mungkin orang. Saya mewakili Razakar, nama saya Raffi Ahmad Razak. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.